Di K3 RSUD Banyumas, mungkin langsung saja saya serahkan ke. Jadi nanti kami sedikit untuk memberikan penyuluhan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, karena mungkin sudah berpengalaman di berbagai macam proyek. Tapi karena ini sudah menjadi program, jadi kami hanya mengulang saja. Baik, untuk selanjutnya penyuluhan nanti dari K3 ada tim kami, Kak Bambang dengan Pak Putut, kemudian juga dari KPI ya, KPI yang juga akan memberikan sedikit penyuluhan. Ini Pak, pertama puji mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkara kita diberikan keselamatan kesehatan sehingga bisa ketemu di sini. Saya mohon waktu sebentar Bapak Ibu semua, ini karena hari ini ada bimbingan dan metode K3 dari tim KDR di Banyumas. Nah, ini sebagai persyaratan bahwa kita akan melakukan bimbingan terkait bahwa pekerjaan dengan di lingkungan rumah sakit, sehingga supaya pekerjaan itu berjalan lancar, aman, semua pekerjaan selamat, sehat. Kita perlu ada bimbingan pengetahuan supaya kita dalam kerja hati-hati sehingga semuanya akan berjalan lancar, gitu ya Pak Brio. Nah, tadi Salah Ketua K3 Kabupaten RSUD Banyumas Dr. Priyo telah menyampaikan usulannya. Nanti ada juga dari Ketua dari PPI, dan dari Kesering, dan juga dari Mbak Lani. Untuk nomor 1, kami silakan kepada Mas Bambang untuk menyampaikan. Monggo Pak Putut, silakan. Tiga, Pak Putut, Pak Joko, kemudian teman-teman dari PPI ada Bu Lani, dan saya sendiri juga di PPI, Pak Mujirin, Pak Ratno dari Promosi Kesehatan. Pada pagi hari ini, kesempatan pagi hari ini, pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan dapat hadir dalam rangkaian kegiatan untuk pembangunan gedung ITS pagi hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kita tidak butuh waktu lama, paling maksimal setengah jam ya Pak. Mudah-mudahan tidak sampai, mungkin 15 menit. Nah, terima kasih pada penyedia jasa PT Sinar Cerah Sempurna dan itu ya Pak ya, penyedia jasa doang ya. Terima kasih karena dari awal sudah beberapa kegiatan terkait dengan K3 maupun PPI sudah disiapkan dari teman-teman di perusahaan ya. Kita sudah melihat ada rambu-rambu K3, sudah ada komitmen K3 yang saya apresiasi luar biasa. Terima kasih dari manajemen penyedia. Kemudian saya berharap juga teman-teman dari para yang melaksanakan kegiatan pekerjaan di Rumah Sakit Banyumas dapat mematuhi dan melaksanakan kegiatan dengan baik, sehat semua dari awal sampai selesainya pembangunan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak sekalian, saya sampaikan beberapa hal terkait dengan yang pertama terkait dengan K3 kesehatan keselamatan kerja. Ini hal yang menjadi pokok karena di kegiatan renovasi konstruksi maupun di kegiatan di perusahaan ini hal yang menjadi sesuatu yang khusus ya Pak. Yang pertama harus diperhatikan ya. Karena bagaimanapun kesehatan keselamatan kerja menjadi kunci untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan proyek tersebut bisa berjalan dengan baik ya. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan, review saja sedikit. Saya juga akan men-cross checkkan dengan apa yang sudah ada di rambu-rambu K3 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama untuk APD apa saja yang harus disiapkan selama kegiatan pelaksanaan proyek ya. Di situ ada menggunakan sarung tangan, ya, kemudian pelindung kepala, helm ya, semua pakai helm, kemudian pelindung mata, kemudian ada tangan, pelindung pendengaran, kemudian pelindung pernafasan, masker ya, bapak sekalian ya, karena ini juga kemungkinan timbulnya debu sangat luar biasa. Jadi masker kalau bisa dipakai setiap saat. Kalau misalnya makan sesak dan sebagainya, keluar menghirup udara segar dulu. Setelah itu baru masuk ke tempat kerja lagi, maskernya dipakai karena debu secara tidak langsung bisa menimbulkan suatu penyakit yang kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi penyakit yang bisa istilahnya kalau lama-lama dibiarkan yang menjadi penyakit kronis gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentang sabuk pengaman untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang nanti akan misal konstruksinya nanti naik dan sebagainya, ini
saya kira dari penyedia sudah, Pak, dari PT sudah menyediakan semua peralatan yang harus ada di kesempatan pelaksanaan pembangunan, kemudian kebersihan perapian, perlindungan dari kebakaran. Ini ada di, saya melihat masih ada yang merokok juga tadi. Ya, kami sebenarnya di lingkungan rumah sakit melarang ya, Bapak Ibu Bapak sekalian, sebenarnya melarang. Di area pelayanan kesehatan ada yang menjauhi merokok gitu ya, tapi ini gimana dokter beliau? Kadang-kadang mencewa, kayak jadi seorang rokok malah jadi tambah stres gitu ya, bebannya dan obrol kalau orang rokok gitu, dan ngerokok kan hilang kabin bebannya ya, bawa asap gitu ya. Tapi nitip saja, yang jelas sebenarnya kita tidak artinya kita melarang untuk kegiatan merokok di batas. Penatasan kebakaran kita ada APAR, nanti mungkin ada simulasi sedikit gitu ya terkait penggunaan APAR ya, nanti kita jaga-jaga gitu ya, artinya dalam kondisi tertentu kita juga harus waspada mau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Nanti cara penggunaan APAR nanti kita akan sampaikan juga. Kemudian fasilitas pertolongan darurat, jadi kalau bapak sekalian, teman sekalian, nanti ada kondisi darurat yang harus dilakukan pertolongan, misalkan ada yang kena besi dan sebagainya, harus juga penanganan, silakan datang ke IGD ya, instalasi gawat darurat. Kita sudah pindah di depan pos security di sana, IGD-nya di sana ya. Jadi ada kondisi emergensi dan sebagainya dengan kecelakaan kerja segera dibawa ke IGD ya. Saya kira asuransi sudah dilaksanakan ya, sudah diberikan asuransi semua, jadi akan lebih mudah kita untuk memberikan administrasinya. Kemudian penggunaan bahan-bahan beracun yang mungkin dilaksanakan atau mungkin ada di proyek ini juga harus diperhatikan. Pengelolaan limbahnya, kemarin kita melihat ada limbah ya, tempat sampah limbah yang khusus ya, limbah infeksius atau limbah B3 gitu ya, sudah disediakan ya. Tolong nanti juga betul-betul dimaksimalkan, betul dioptimalkan agar benar-benar memang ini yang menjadi standar suatu kegiatan di pembangunan suatu proyek. Kemudian ada tanda barikade, kemudian tanda-tanda darurat, keselamatan kelistrikan, kemudian pengendalian bahaya infeksi. Ya, bahaya infeksi ini dari PPI juga kami sampaikan sekalian untuk terkait dengan yang PPI untuk protokol kesehatan, Bapak Ibu sekalian, karena ini masih pandemi COVID ya. Jadi kami berharap tidak ada kerumunan-kerumunan yang dalam jumlah banyak. Ya. Apalagi biasanya pas makan siang kan semuanya buka masker gitu ya. Kalau bisa, kalau lepas masker ya posisinya agak dijaga jarak, betul-betul jaga jarak, jangan ngerumbyong terus makannya bareng dan sebagainya. Kemudian kalau ada bapak-bapak atau teman-teman sekalian yang mungkin ada gejala keluhan batuk, pilek, demam, ini harus nanti dari penyedia kalau bisa di di screening dulu Pak. Ya, apakah bisa masuk kerja dulu atau harus istirahat dulu gitu ya. Karena harapan kami nanti tidak ada kejadian misalkan lagi sakit dipaksakan bekerja, kalau nanti efeknya tidak baik. Kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan penggunaan sarung tangan, ya, kemudian kebersihan tangan, cara melakukan kebersihan tangan, nanti bulan ini akan mengajarkan sedikit tentang bagaimana praktek mencuci atau melaksanakan kebersihan tangan. Ya. Kemudian yang terkait dengan APD dan sebagainya tadi saya sampaikan, silakan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, dan kalau memang kurang atau mungkin terbatas ya mungkin bisa bergantian atau mungkin dari penyedia bisa ditambahkan untuk jumlahnya. Kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan dari K3. Kami berharap kesehatan, keselamatan dari teman-teman sekalian bisa dioptimalkan dari awal pekerjaan sampai nanti selesai pekerjaan. Kemudian kami dari K3 dari PPI akan mungkin rutin akan memantau memantau evaluasi kegiatan K3 maupun KPI-nya di tempat ini. Ya, jadi tidak hanya hari ini, mungkin sampai selesai proyek pun kita akan memantau bagaimana kepatuhan teman-teman sekalian dalam penggunaan APD maupun protokol kesehatan dan sebagainya. Kebersihan tangan itu merupakan hal pokok yang harus diterapkan di lingkungan rumah sakit, apalagi dalam masa pandemi COVID. Bapak-bapak kalau mau cuci tangan, biasanya momen apa Pak? Saat-saat mau melakukan kegiatan apa? Mau makan ya. Kemudian apa Pak? Selesai ngaduk. Selesai ngaduk, ya. Kemudian apa lagi?
Iya, jadi prinsipnya adalah sebelum kontak dengan orang lain itu juga perlu cuci tangan, ya. Barangkali bapak-bapak di sini ketemu teman lama yang mungkin dulu pernah kerja bareng, kemudian kepingin salaman, sebaiknya itu cuci tangan terlebih dahulu. Tapi dalam masa pandemi kalau bisa menghindari, ya tidak usah berjabat tangan. Tapi kalau terpaksa ingin berjabat tangan, sebelumnya sudah cuci tangan. Kemudian tadi sebelum makan dan setelah terkena cairan tubuh atau darah. Ada yang lagi pilek? Tidak ya. Jadi kalau mungkin barangkali ada yang habis bersin, kemudian lupa menutup mulut dengan menggunakan telapak tangan, itu berarti kan sudah terkena cairan tubuh. Droplet ya, atau percikan mulut, itu segera cuci tangan. Cuci tangan kalau dari PPI yang kita perkenalkan adalah 6 langkah. 6 langkah seperti apa Pak? Bukan 1, 2, 3 bukan ya, tapi 6 langkah dimulai dari menggosok telapak tangan. Saya bisa dibantu Mas Munyirin, Mbak Rus? Ada Hendra. Jadi cuci tangan itu ada 2, yang satu bisa menggunakan air mengalir ditambah dengan sabun. Ini saya lihat sabunnya kosong. Dokter Priyo yang berkewajiban menyediakan sabun cuci tangan dari rumah sakit atau penyedia? Penyedia ya? Nanti dulu ya, nikmat. Ya. Oh bisa mabur. Melu anggar mabur. Baik, yang pertama adalah menggosok telapak tangan. Monggo Mas Putut bisa mengajarkan sekitar 4 detik. Kenapa 4 detik? Karena diharapkan seluruh area telapak tangan itu sudah tersentuh dengan cairan desinfektan berbasis alkohol 70%. Iya, dimulai 1, 2, 3, 4. Ya, semua bisa mempraktekkan? Ya, maka ya, supaya tidak pusing, boleh sambil menggerakkan kaki atau mau sambil joget gitu. Karena kalau berdiri terus-menerus itu statis, akhirnya pusing. Kemudian gerakan yang kedua adalah punggung tangan. 4 detik, kanan kiri. 1, 2, 3, 4. Gantian. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Cukup sekali, jadi tidak kanan kiri ya. Kemudian gerakan mengunci. Itu tujuannya untuk membersihkan ruas-ruas jari. 1, 2, 3, 4. Kemudian gerakan membersihkan ibu jari. Kanan kiri. 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah ujung-ujung jari dan ujung kuku. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi supaya nggak lupa, kita punya jembatan keledai. Luar biasa ya, tim bisa dibikin jembatan. Yaitu tepung selaci ibuku. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari, kuku jari. Jadi tepung selaci ibuku. Ya, kita praktekkan bareng-bareng. Monggo Mas Ratno ya, kita ambil momennya juga. Semuanya siap? Tangan ke atas. Iya, monggo saya minta tolong Mas Putut sama Mbak Terus yang mereka sudah tidak menggunakan sarung tangan dikasih sekalian basis alkohol. Jadi nanti siap sarapan makan snack lagi ya Pak. Habis ini dapat snacknya berapa kali Pak? Ah iya, soalnya kalau sekali nanti saya kurus. Oh, 3 kali orang jatah makannya. Good job itu namanya. Ya, kita mulai ya. Gerakan pertama, telapak tangan, bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua, punggung tangan. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Sela-sela. 1, 2, 3, 4. Gerakan pengunci. 1, 2, 3, 4. Gerakan mengusap ibu jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir kuku. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Celik. Ya, sengaja puji Pak, sengaja. Bedah atau masker medis, kemudian masker N95 dan masker rumah tangga. Kalau masker rumah tangga itu bisa terbuat dari kain. Nah, untuk masa pandemi ini, karena kita tujuannya adalah menahan droplet dan menahan debu, jadi minimal kita gunakan masker bedah. Nah, cara penggunaannya, Pak Bambang, saya minta Mas pikirin ya. Ya, masker bedah. Kalau kita memasang, perhatikan area yang berwarna dan tidak berwarna. Ini ada sampelnya. Perhatikan, jangan sampai tertukar. Jadi yang bagian berwarna itu yang anti-proof atau tidak kedap air. Artinya ini kedap air, sehingga kalau ada droplet atau percikan mulut orang lain itu tidak langsung terserap, tapi dia akan jatuh. Jadi pastikan bahwa yang berwarna itu di luar. Kemudian yang bagian tidak berwarna atau biasanya warnanya putih itu yang di bagian dalam, yang langsung bersentuhan dengan area saluran pernafasan kita. Tujuannya saat kita ngomong seperti saya ini, dropletnya itu langsung keserap sehingga tidak melewer. Mau ngerti Bapak kan ngijas. Oh iya. Ya, jadi ini langsung keserap. Kemudian lipatan itu menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas. Karena kalau menghadap ke atas itu resiko terjadi penumpukan debu, akumulasi debu, dan itu sangat berbahaya untuk saluran pernafasan kita. Memilih atau membeli masker jangan sampai yang terbalik. Kalau kawatnya itu yang di bagian atas tujuannya untuk membentuk sesuai dengan bentuk hidung kita. Rata-rata kalau Bapak ini kan mancung ya, beda dengan saya, mancungnya ke dalam, sehingga kalau nggak ada kawatnya itu resiko maskernya melorot. Iya, itu yang masker N95. Dan jangan sering menyentuh area bagian depan masker. Anggap saja area bagian depan masker itu sudah banyak terpapar droplet orang lain atau sudah banyak kontaminasi infeksius, bahan infeksius. Kalau kita lupa sering menyentuh area bagian depan masker, segeralah cuci tangan. Itu yang masker bedah. Kemudian yang masker N95, Mas Bambang mempraktekkan. Ini yang N95. Kalau di proyek-proyek ini juga sering menggunakan N95, terutama proyek yang menghasilkan banyak debu. Karena untuk masker N95 ini filtrasi untuk mencegah debu masuk ke saluran pernafasan kita, efektivitasnya itu 95%. Kalau yang masker bedah itu kurang lebih 65%. Tetapi untuk masker N95 ini tidak boleh digunakan secara terus-menerus selama lebih dari 6 jam, karena resiko akan kekurangan oksigen. Jadi malah resikonya nanti kalau kekurangan oksigen, kepalanya jadi pusing, kemudian diikuti sesak nafas. Cara penggunaannya, yang pertama cara memegangnya. Ya, kemudian tempel ke saluran pernafasan kita, tarik tali yang bagian atas di atas daun telinga, kemudian tarik tali yang bagian bawah melewati daun telinga.
Kemudian tekan bagian kawat sesuai dengan ukuran hidung kita. Lakukan fit test. Apakah masker sudah dalam kondisi rapat atau belum, dengan cara panjenengan itu meniup udara atau nafas 2 kali. Ya, kalau ternyata ada terasa ya dari bagian samping kanan kiri atau atas bawah di tangan kita, saya buka. Ya, kalau merasakan ada hembusan angin oleh tangan kita, berarti masker kita belum terpasang dengan baik, termasuk yang bedah, sehingga resiko ada paparan debu yang masuk ke saluran pernafasan. Kemudian tes yang kedua adalah dengan menghirup udara dalam-dalam sebanyak 2 kali, diserot. Nah, kalau merasa bagian samping ini seperti narik nempel ke dalam pipi, berarti ini masker sudah dalam kondisi rapat. Dan kalau kita menggunakan masker N95 tidak perlu didouble, karena filtrasinya sudah efektif 95%. Kata Pak, jadi mohon nanti Bapak penyedia proyek sekiranya kegiatan mana yang paling banyak menghasilkan produksi debu, fasilitasi dengan masker N95. Ditarik, iya, tali bagian bawah, kemudian diikuti tali bagian atas, tapi nggak boleh dipegang Mas Bambang area masker bagian depannya, ya. Jadi talinya, ya. Kemudian dibuangnya ke tempat sampah infeksius gitu, yang kantong plastiknya warna kuning. Dan sesudahnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih masih belum kedaluarsa, karena ini harus direfil atau diisi ulang setiap minimal 1 tahun sekali. Jadi kalau ini kita kebetulan sudah 2021 September masih berlaku. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah nanti ini ada jenis-jenis apa banyak, yang cair, kemudian ada yang yang folder ya, kemudian ada yang chemical dan sebagainya. Ini yang contoh yang folder, jadi mungkin ini hanya untuk standar minimal, misalkan ada bakaran kecil gitu ya Pak ya, nanti bisa menggunakan ini ya. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah begitu ada kejadian timbul api dan sebagainya, jangan panik, kemudian salah satu mungkin yang bertanggung jawab di sini bisa langsung mengambil apar gitu ya. Kalau kita harapannya semuanya bisa menggunakan apar, ya. Jangan panik, kemudian segera diambil aparnya. biasanya sih tercantol di dinding ya, ukurannya kalau dari standar itu 125 cm dari tanah sampai ke ujung ininya, ujung aparnya ya. Yang pertama, cara pengambilannya tidak boleh seperti ini, takutnya nanti merosot ya, jadi harus dengan 2 tangan, tapi yang satunya pegang bawahnya, kemudian diambil dari tempatnya, diangkat. Kalau misalnya tempatnya jauh, boleh dipanggul dengan posisinya selangnya dari di atas, jangan di bawah, karena kalau di bawah nanti sakit ya, karena ada selang, tapi di atas seperti ini. Kemudian lari menuju ke sumber api, kurang lebih 2 meter, kita letakkan aparnya, atau kalau mungkin kuat bisa sambil ditenteng. Ada jembatan keledainya juga, TATS ya. Kalau kita pastikan sudah yang jelas api, sumber api sudah kelihatan, perhatikan arah angin. Jadi kalau misalkan sumber apinya di sini 2 meter dari kita, arah anginnya kok mengarah ke kita, berarti kita harus memutar ya. Jadi jangan melawan arah angin ya. Jadi anginnya kalau dari utara, berarti kita harus berada di utara sumber api. Kalau anginnya dari sebelah selatan ke sana, berarti posisi kita sudah pas. Intinya jangan melawan angin ya. Jangan melawan angin. Kemudian cara penggunaannya, tarik pin ya, ini pinnya. Kalau masih ada pinnya berarti memang apar ini layak atau masih standar dan bisa digunakan. Ditarik, kemudian arahkan tuasnya ke titik api, jangan ke lidah api. Mungkin Bapak sering lihat kayak gini ya, api ya, jangan disemprotkan ke yang kayak gininya, tapi yang di bawahnya. Kalau jangan nyemprotnya yang kayak gini, ini aparnya habis, apinya masih menyala, karena sumber api yang di bawah itu belum mati. Jadi semprotkannya adalah ke bagian sumber apinya ya. Tarik pin, arahkan, kemudian
semprotkan dan sapukan. Baru disemprotkan. Selesai, kalau misalnya apinya padam, nanti selesai kalau misalnya ya, nanti menghubungi ke bagian 234, telepon 234 di bagian informasi. Nanti mereka akan memberikan informasi ke seluruh rumah sakit bahwa ada kejadian kode red atau kebakaran di area. Cara pelaporannya misalkan, ya, di sini kejadiannya, silakan telepon 234, kemudian menyebutkan ruangannya di mana, kemudian siapa yang melaporkan. Misalnya Pak Anton dari proyek IBS melaporkan ada kejadian kode red di proyek IBS, ada kode red di proyek IBS. Jadi nanti tim kode red rumah sakit bisa segera menuju ke sini. Tapi kalau tidak menyebutkan tempatnya, nanti tim kode red akan bingung kebakarannya di mana, kode rednya di mana. Kalau habis itu tambahan dari kami. Pikirannya Pak Bapak. Oh, jadi titik Pak, screening tetap harus dilakukan. Jadi tes suhu saat bapak-bapak ini pulang kembali ke sini, kemudian cek kesehatan apa batuk atau demam dan sebagainya. Ketika sudah ada gejala seperti itu langsung diperiksakan aja Pak. Ke IGD kami juga bisa. Jadi nanti kami kalau misalnya curiga COVID nanti kami tes antigen. Soalnya nanti berbahaya Pak, kalau misalnya sekarang virusnya sudah 3 kali lebih menular. Jadi kalau misalnya satu orang kena, udah kena semua sekarang. Kalau misalnya tidur bareng di mes, gitu. Jadi mohon supaya demi kelancaran proyek tidak mundur-mundur ya. Jadi untuk bapak-bapak yang pulang ke kampungnya data, kemudian kembali ke sini juga harus dicek dulu. Ketika RSUD, saya sangat berterima kasih untuk bapak-bapak semua Mbak untuk mengingatkan kami menjaga insiden, minimalisir kejadian yang tidak kita inginkan. Mungkin dapat dipahami untuk kita semua ya bahwa pentingnya APD tadi untuk mencegah COVID, ada apa itu sangat membantu kita untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Mungkin sekian pemaparan dari K3, dan sebelum kita melanjutkan bacaan mungkin kita berdoa terlebih dahulu.